Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MK Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu. Pertemuan ke-6 kali ini membahas tentang zonasi untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut bagian 2. Lanjut ya. Kawasan konservasi didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki atribut ekologi khusus dan luar biasa. Nah, maksudnya ini kawasan konservasi itu dia banyak sekali sumber daya alam hayati baik berupa ikan, flora, kemudian juga jenis-jenis fitoplankton lainnya yang ada yang endemi, ada yang khusus di daerah tersebut atau hewan langka. Jadi banyak lah atribut ekologi khusus luar biasa karena memiliki biodiversity yang tinggi. Nah, maksudnya itu banyak sekali keterkaitan antar biota dan tumbuhan di sana. Wilayah tersebut terdiri dari habitat yang belum terjamah ataupun yang masih memiliki luas posisi yang penting baik dalam skala lokal, regional, nasional, maupun dunia. Nah, di situ ada tempat-tempat yang belum terjamah baik itu skala daerah maupun skala nasional. Jadi perlu tetap dikonservasi dan dimanfaatkan dan demikian memungkinkan pemanfaatan oleh manusia secara terkontrol. Maksudnya pengembangan wisata dan rekreasi ramah lingkungan. Nah, maksudnya itu wilayah-wilayah belum terjamah itu bisa dilakukan pengelolaan secara terkontrol untuk kawasan wisata ya dan juga konservasi lah biar tetap alami. Jadi penanganannya butuh hati-hati dan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Kemudian juga kawasan strategis nasional tertentu itu kawasan yang dimanfaatkan untuk zona pertahanan keamanan diambil oleh negara lain. Kemudian situs warisan dunia yang saya jelaskan sebelumnya, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Nah, situs warisan dunia itu misalkan kalau saya contohin di pertemuan sebelumnya itu ada Bunaken, Kepulauan Weh, mungkin Wakatobi. Nah, kalau di sini di dunia itu seperti kota Venezia di Italia itu kawasan kawasan pesisirnya sudah apa ya airnya sudah tinggi atau sudah tergenang dengan air tapi bisa dikelola atau dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakatnya. Jadi bisa jadi tempat wisata wisata yang termasuk situs warisan dunia. Kemudian kalau kawasan alur itu kawasan diperuntukkan untuk perairan wilayahnya merupakan alur pelayaran. Secara umum alur migrasi ikan, pipa, dan kabel bawah laut. Nah, maksudnya ini ada perairan yang bisa dipakai untuk alur-alur pelayaran kapal ekspor ataupun kapal pengangkutan manusia, kapal penyeberangan. Kemudian ada juga dikonservasi agar tidak diganggu oleh aktivitas manusia. Jadi supaya stok ikan atau kita tidak mengganggu alur alami migrasi ikan atau ada juga ruaya lah. Nah, ini kedudukan rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem. Nah, ini maksudnya tadi rencana zonasi itu harus melibatkan jangan hanya satu saja ekosistem perairan, mungkin harus juga melibatkan ekosistem daratan. Bagaimana konektivitas antara ekosistem daratan dan ekosistem lautan yang akan dikelola oleh rencana zonasi tadi harus ada keterpaduannya. Kemudian untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan, dalam konteks ini keterpaduan mengandung tiga dimensi. Nah, untuk keterpaduan tadi itu ada tiga dimensi ya, ekologis. Yang pertama itu keterpaduan secara sektoral berarti perlu adanya koordinasi tugas wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu, horizontal integration. Ini maksudnya sektoral ini kan koordinasi antar pemerintah yang secara horizontal itu yang sejajar, berarti maksudnya mungkin Kementerian Perikanan, Kementerian Maritim, dan juga Kementerian Kehutanan. Jadi yang selevel lah, yang akan mengkoordinasi kawasan-kawasan tersebut. Kemudian ada juga yang vertical integration itu maksudnya misalkan Kementerian Perikanan, bawahnya Dinas Perikanan Provinsi, baru lanjut lagi Dinas Perikanan Kabupaten, baru nanti sampai ke penyuluh-penyuluh perikanan. Itu maksudnya pengolahan secara vertikal dari atas ke bawah. Kemudian kalau keterpaduan di antara sudut pandang ilmuwan itu dia harus ada terkoneksi dari berbagai jenis ilmu, misalkan jenis ilmu ya perikanan, kelautan, pengolahan hutan, pemanfaatan sumber daya, faktor ekonomi, sosial masyarakat, bagaimana adaptasi kita terhadap masyarakat pesisir, aspek hukum untuk legalitas, kemudian ada dari bidang teknik untuk teknologi tempat gunanya atau pengolahan pemanfaatan bidang IT. Jadi banyak sekali bentuk keterlibatan dalam sudut pandang bidang ilmu. Nah, kemudian ada kalau ekologis ya itu tadi keterpaduan beberapa ekologi perairan dan ekologi daratan. Kemudian rencana zonasi, rencananya menentukan arah pembangunan sumber daya tiap satuan perencanaan, memuat kegiatan yang boleh dilakukan tidak boleh dilakukan. Nah, dalam rencana zonasi itu dia sudah dipetakan dulu seperti contohnya ini kawasan observasi, ini pemanfaatan energi, ini untuk pelabuhan ya untuk aquaculture KJA yang lepas pantai. Jadi kalau ditarik menjadi satu peta nanti kelihatan ya area-area zonasinya. Nah, ini harus dipetakan secara terpisah ataupun dipetakannya harus bisa diperjelas per bagian zonasinya. Baru bisa digabung lagi. Tapi kalau digabung saja tanpa dipisah agak sulit untuk orang.
Perzonasi ya. Nah, rencana pengelolaan adalah rencana yang memuat kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian mengambil keputusan di antara berbagai lembaga instansi pemerintah. Nah, di sini maksudnya dia harus ada dari awal, disusun dari kerangka kebijakan, prosedurnya seperti apa, siapa yang bertanggung jawab. Nah, jadi harus jelas dari segi pengelolaan, pengaplikasian, dan monitoring, dan berkelanjutan itu harus jelas ya sistem tata kelolanya. Kemudian mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona ditetapkan. Nah, di sini harus ditetapkan dulu siapa-siapa yang akan mengelola suatu kawasan tersebut ya. Misalkan ini ada juga yang saya bilang contoh tadi, pengolahan di suatu kabupaten, tapi kalau pengolahan laut lepas yang skala negara, dia harus ditetapkan ini transportasi laut seperti apa, masuk di jalur apakah dalam tambang minyak bumi atau batu bara negara lain, maka tidak cocok. Dia mungkin alur laut ini di tempat konservasi ya, tapi tidak cocok sih. Alur laut ini mungkin di zona keramba atau apa, jadi konservasi mungkin di zona bebas. Kemudian area kapal selam atau penyelaman ini di area lain. Maksudnya harus ada integrasi antar negara juga dalam pengolahan. Jadi pengolahan itu luas, bukan hanya dari. Nah, rencana aksi setelah dari pengolahan dan pembagian tugas untuk yang penerapannya, evaluasi atau apa, kemudian lakukan langsung rencana aksi. Rencana aksi itu langsung ke ini, penerapan agar mencapai hasil dari pengolahan tersebut, seperti ya ini tambang ya, ini untuk ekspor, ini offshore, KJA, ini rekreasi, tourism, wisata ya. Ini heritage, ini tempat tempat budaya masyarakat lokal, ini keamanan, banyaklah kegiatan-kegiatan penelitian. Ini khusus untuk alamnya, ini energi langsung diaplikasi. Zonasi yang sudah disusun tadi langsung diaplikasikan, langsung diterapkan untuk mengambil keuntungan yang dapat dikelola oleh masyarakat ataupun pendapatan asli daerah. Nah, ini kira awal itu masih Bapeda provinsi, kemudian juga ada rencana strategis, sudah Bapeda provinsi, ada yang kabupaten, kemudian rencana zonasi ini lah membahas pemetaannya, yang provinsi 1:220, yang kabupaten 1:50, kemudian ada rencana pengolahan, rencana aksi, sampai rencana pembangunan zona, itu yang paling terakhir diterapkan oleh dinas kabupaten. Jadi banyaklah tahapan dalam menentukan rencana-rencana pengolahan pesisir tadi. Nah, isi rencana zonasi berdasarkan Permen KP nomor 16 2008 pasal 28. Sistematikanya rencana zonasi kurang-kurangnya memuat pendahuluan latar belakang. Jadi ada pendahuluan dulu, tujuannya pengolahannya, potensi daerah, serta ruang lingkup penyusunannya. Kemudian ada gambaran umum kondisi daerah, deskripsi umum sumber daya. Jadi jelaskan tuh sumber-sumber dayanya, potensi sosialnya, potensi ekonomi, gambaran wilayahnya. Jadi dijelaskan lah dalam versi berikut kawasan, zona, subzona. Jadi di situ ada zona utama, ada zona penyangga, dijelaskan pemanfaatannya untuk apa saja. Kemudian tinjauan terhadap RTEW dan rencana pengembangan lainnya. Jadi dilihat pengembangan daerah tersebut apakah cocok dengan zonasi yang akan kita tentukan. Jadi harus disesuaikan agar rencananya itu berkesinambungan. Kemudian rekomendasi perubahan rencana zonasi. Nah, jadi harus direncanakan. Apabila ada perubahan rencana harus direkomendasikan. Ini cocok loh untuk dikembangkan karena cocok dengan ekosistemnya, cocok dengan sosial ekonominya, harus dijelaskan kenapa harus diganti perencanaan zonasi itu. Kemudian baru lampirannya biasanya dalam bentuk peta. Nah, ini contoh pemanfaatannya, saya ambil contoh cocoknya di pulau ini, jenis wisatanya apa, tujuannya apa. Nah, meningkatkan PAD atau apa, di sini juga perikanan tangkap di daerah ini, kawasan ini. Nah, ini tujuan kegiatannya menggunakan rumpon atau apa kan, ini budidaya di daerah sini, budidaya cocoknya ikan kerapu merah. Setelah dianalisis tipe budidayanya adalah KJA, kemudian juga budidaya penangkaran, di sini cocoknya kerapu, lobster, dan lain-lain, cocoknya kerang dari kampung. Kemudian kawasan pelabuhan, di sini alasannya untuk industri perdagangan merupakan kawasan andalan dalam RT RW. Nah, jadi dia memang udah masuk dalam rencana zonasi sebelumnya, cocok, emang udah ditetapkan sebagai kawasan andalan dalam perindustrian perdagangan. Jadi zonasinya juga penambangan dasar laut. Nah, sini ada tempat-tempatnya nih untuk penambangan dasar laut. Ini sebagai penambangan laut pasti akan memberikan masukan pada daerah karena akan mengurangi pendangkalan pelabuhan dan kadawalan. Oh, mungkin ada pelabuhan yang akan pendangkal, kelola lah supaya tidak pendangkalannya itu semakin parah. Nah, kemudian ini konservasinya tadi seperti yang tadi saya jelaskan di pengolahan yang apa nih, yang olah ataupun ada KKLD, ada juga banyak lah dari daerah konservasi. Nah, ini di perbatasan negara, kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata mancanegara yang berbatasan dengan Malaysia, cocok untuk wisata mancanegara yang akan mendapat kunjungan kawasan titik dasar batas maritim. Nah, ini juga itulah batas-batas maritim. Nah, kemudian guna menarik garis batas maritim secara lebih akurat. Nah, dengan adanya pulau-pulau keluar, menarik garisnya lebih akurat dibandingkan tidak ada batasan pulau-pulau tadi.
Kemudian ini disebut Perla Internasional Wisata Perhubungan Laut itu yang pelabuhan ya, untuk barang, penumpang, turis, kayu, dan keren itu Perla Internasional. Kemudian ada pelabuhan perikanan tuh olahan itu di negara sendiri ya penjualan jasa ya, kalau yang ke negara lain ekspor alur atau lorong ya, khususnya pelayaran lah itu. Pelayaran semua kebanyakan nasional untuk lintasan kapal juga untuk pelayaran penumpang wisatawan, juga wisatawan. Di sini juga ada distributor perikanan. Jadi ada harus ada alokasi khusus untuk mungkin distribusi untuk produk perikanan lah. Jadi ada tempat-tempatnya Laut Natuna, Selat Kalimantan, jalur-jalur distribusi produk dibuat rencana zonasinya. Mohon maaf nih legendanya tidak kurang jelas. Nah, sini jelaskan mungkin yang merah ini apa, yang orange ini daratan yang tadi dijelaskan dan dipetakan dalam bentuk lampirannya. Ini rencana zonasi ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.